Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita misteri Satria, kembali lagi saya akan bercerita di episode ke-9 ini. Masih tetap kita melanjutkan di tempat kontrakan saya tuh. Ada beberapa kisah yang memang saya harus bagikan teman-teman biar tahu aja. Kisah kedua yang dari rumah kontrakan saya di Jalan Bango 4 itu ada sesuatu yang banyak lah yang mengganggu, tapi ya buat kami sih itu hal-hal yang biasa lah ya, dalam artian saya terutama yang sudah sering lihat yang begitu-begitu kayak saya anggap biasa, dan tapi itu cukup mengganggu gitu kan, buat pasangan kita, buat orang yang kemudian ada di sekitar kita gitu kan. Nah pada saat itu tahun 2023, saya ingat banget di tahun 2023 itu saya masih kerja. Nah ada shift-shiftan ya, ada kita dibagi shift, dan kebetulan saya pulang dari jam 9 malam, jadi sampai rumah tuh sekitar jam 10. Pada saat itu hujan gerimis. Sebelum kejadian itu ya, ini kita flashback ke sebelum itu, istri saya sering cerita tuh bahwa sering kalau jam-jam 10 gitu sering ada yang ngetok-ngetok pintu, kayak ada yang bertamu gitu kan. Ada yang bertamu, tapi teman istri saya kan orangnya penakut, jadi dia tidak menanggapi, jadi dia tetap tidur aja di kamar sama ibu mertua gitu ya. Ditemenin ibu mertua, masih ditemenin ibu mertua. Nah itu saya waktu itu saya juga nggak itu, terus kemudian dia juga cerita kalau jam-jam 10 gitu suka ada yang orang lari-larian di atas, lari-larian kan, itu kan genteng, artinya ada orang lari-lari seperti orang lari-lari di atas. Nah makanya saya juga masa sih. Nah kebetulan waktu itu tahun 2023 awal itu saya pulang agak awal lah, jadi udah ada shift, kita sudah bisa bagi-bagi tugas karena ada teman baru di kantor, kita bisa bagi tugas, kita bagi shift. Kemudian shift saya kebetulan pulang jam 9 malam dan sampai rumah sekitar jam 10-an lah gitu kan. Kita sampai itu kebetulan waktu itu gerimis, gelap sekali, sepi. Daerah Bango, Jalan Bango itu sebagai ilustrasi yang ramai cuma di depan rumah, tapi kadang-kadang kalau yang nggak ada yang nongkrong ya sepi sekali, karena sepi. Karena daerah Perumnas itu banyak orang tua, jadi sepi lah. Terus malam itu saya datang, saya duduk biasa nonton TV di ruang tamu. Saya baru rebahan sebentar, tiba-tiba duduk, tapi nggak ada yang assalamualaikum Pak. Ini yang seperti yang istri bilang, saya juga kaget juga, ada apaan nih, duduk karena kontrakan saya itu rada aneh, karena pintunya tuh ada dua. Jadi pintu awalnya adalah pintu dekat pintu kecil. Nah pintu kedua saya bikin karena saya minta sama Pak Sakip itu kalau saya pakai pintu pertama motor saya nggak bisa masuk, akhirnya dibikin ada pintu dua. Nah yang digetok-getok di pintu awal, yang pintu saya masuk motor tuh enggak. Jadi pintu kedua duduk kencang banget, itu kedengeran banget. Makanya saya bilang istri saya juga, ada bantu Pak itu. Makanya saya datang kan, saya lewat ya, nggak ada yang lari-lari, nggak ada. Saya intip kan dari jendela juga nggak ada, saya buka lah pintu, kosong, tidak ada sama sekali orang, tidak ada temen nongkrong, orang gerimis, hujan, dan tidak ada. Saya pikir ada orang jahil kan, duduk gitu kan, saya pikir, ternyata kan tidak ada, sepi sama sekali. Udah, kemudian saya datang lagi, udahlah, jangan ganggu, saya bilang gitu kan. Terus kemudian saya datang, saya tiduran lagi di rumah. Lagi nonton TV, pada saat itu lagi film Indonesia Ada Apa Dengan Cinta, kalau nggak salah saya nonton di RCTI waktu itu, kalau nggak salah itu saya masih ingat. Kalau nggak salah ya, saya lupa tahun 2023 itu. Terus tahun 2003 itu saya lupa ADC apa 2023 atau 2003 atau belum, saya lupa lah, pokoknya film Indonesia lah. Duduk lagi saya nonton, nggak lama duduk lebih kenceng lagi, saya langsung loncat, saya nggak pakai peduli, saya langsung loncat, saya buka, saya pikir ada yang jahil kan, karena saya buka kosong, sepi banget gitu. Jadi wah siapa ya Allah, saya bilang. Saya langsung keluar, saya buka pintu itu, saya bilang, woi yang jahil siapa, yang berani jahil gitu kan. Lalu si ada depan rumah lihat kan, ketika saya teriak gitu, nggak ada siapa om, katanya gitu. Orang Batak dan memang nggak ada om, nggak ada siapa. Enggak ada yang gosok, yang gedok-gedok udah 2 kali, saya bilang gitu kan. Awas jangan ganggu, saya bilang gitu kan. Saya nggak peduli siapa gitu kan, saya pikir udah tuh. Yang kedua udah itu, baru mau tidur saya, karena sudah lelah, saya baru mau tiduran,
tiba-tiba dari di atas di genteng saya guru kayak orang lari guru kayak kucing kejar-kejar, tapi bukan kucing. Kalau kucing kan suaranya kecil dan ngeong pasti ada gitu. Kalau dia ini enggak guru kencang banget guru kayak orang lari guru di atas. Pas itu saya kaget lagi, saya bawa senter, saya liatin, saya senter nggak ada siapa, nggak ada kucing juga, nggak ada. Saya senterin, saya naik itu juga nggak ada. Saya bilang waduh gangguan lagi, saya pikir kan waduh ini nggak bener nih, saya bilang gitu kan. Akhirnya pada saat itu setelah beberapa kejadian yang saya alami, kita sama karena ibu mertua dan ibu saya itu adalah ketua majelis taklim di lingkungan rumah saya di Jalan Belimbing itu, akhirnya diajaklah para ibu-ibu pada itu kita ngaji bareng di rumah tersebut. Nah setelah kita ngaji bareng tuh ya alhamdulillah sampai tahun 2005 selesai kontrakan itu, saya tuh udah dapat rumah di sini di Jalan Anas 4 ini. Alhamdulillah nggak ada gangguan, dan peristiwa itu ya jadi buat cerita buat kami karena keluarga kami semua mengalami, saya istri dan ibu mertua almarhum itu mengalami semua, dan ini nyata, tidak dibuat-buat, tidak rekayasa, dan memang kenyataan nyata ini memang kita alami. Itu teman-teman, terima kasih atas atensinya, dan jangan lupa like, share, and comment di akun Cerita Misteri Satria. Sampai jumpa di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.